everybody, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, saat ini Madam Suki ada di sebuah pantai. Pantai ini dekat rumah aku banget ya. Jadi hari ini aku sedang exercise, jogging, meditasi, dan some exercise I did already ya. Jadi Madam Suki ini lagi membuka sebuah berita atau tepatnya mendengarkan sebuah berita yang mana berita ini sedang mencuat lagi begitu. Nah, jadi ada sebuah film dokumenter ya, judulnya itu Ice Cold Murder Coffee. Dan Kelsia Wongso belakangan ini menarik perhatian publik. Pasalnya film tersebut mengupas kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus kopi sianida. Kasus tersebut merupakan rentetan pilu pembunuhan kopi sianida ya. Yang ternyata kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dilakukan Jessica Kumala Wongso menggunakan kopi kembali menuai perhatian publik. Kenapa? Karena Netflix baru saja menayangkan dokumenter tentang kasus ini. Berikut di balik film dokumenter kopi sianida yang pernah menggemparkan satu Indonesia itu ya. Nah, jadi kasus ini terjadi tahun 2016, sudah lama banget ya. Nah, kasus pembunuhan dengan sianida bermula saat Jessica Mirna dan satu temannya bernama Hani bertemu di Cafe Olivier ya, Jakarta Pusat untuk melakukan sebuah reuni bersama. Tepatnya pada tanggal 6 Januari 2016. Jessica lebih dulu tiba di kafe tersebut dan berinisiatif memesan kopi Vietnam, 2 koktail, dan tak lama kemudian Mirna datang bersama Hani dan mereka saling bertegur sapa. Nah, setelah itu Mirna lalu meminum es kopi Vietnam yang telah dipesankan untuk kemudian mereka ngobrol bersama-sama. Dan selang waktu nggak berapa lama si Mirna ini kemudian dia kejang-kejang dan tidak sadarkan diri ya, dan kemudian mulutnya ini mengeluarkan buih ya. Si Mirna kemudian dilarikan ke rumah sakit dong. Nah, tapi sayangnya Mirna meninggal dunia dalam perjalanan. Jadi Madam Suki ini membaca karena juga takut salah ya beritanya begitu. Karena kan kasus ini sudah lama banget, tahun 2016 something like that. Nah, kemudian sebagai ayahnya, ayah Mirna, Bapak Edi Darmawangsa Salihin, kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi pada tanggal 9 Januari 2016 ya. Polisi kemudian meminta persetujuan keluarga untuk memberikan otopsi. Namun persetujuan tersebut tak langsung lama diberikan. Jadi selang beberapa hari kemudian ya. Nah, setelah otopsi itu dilakukan dengan izin orang tua si Mirna, 6 hari setelah pemakaman Mirna, pihak kepolisian akhirnya mengungkapkan kalau ada zat sianida di dalam kopi yang diminum Mirna tersebut ditemukan di lambung Mirna dengan berat sekitar 3,75 mg. Setelah temuan fakta itu, pihak kepolisian meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Pihak kepolisian lalu memeriksa rekaman CCTV dan juga saksi-saksi yang ada pada kejadian tersebut. Oke. Ini membutuhkan persidangan yang sangat lama, sekitar 32 kali persidangan ya, dan puluhan saksi yang dihadapkan ya.
Oke, dan kemudian memutuskan tanggal 27 Oktober 2016, hakim memutuskan Jessica bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan motif sakit hati karena dinasehati soal asmara, begitu ya, dan menjatuhkan vonis 20 tahun tuntutan. Wow. Oke. Jadi berdasarkan yang tadi Madam Suki baca, Madam Suki membaca karena takut salah ya, karena masalah ini kan sudah lama sekali. Oke, sekarang kita akan melihat di kartu tarot ini. Madam Suki pernah membuat prediksi melalui kartu tarot ini ya. Sepertinya memang di situ agak membingungkan ya, apakah dia melakukan atau tidak. Tapi pada saat ini Madam Suki ada di sebuah tempat di mana semesta mudah-mudahan mendukung, karena ini adalah sebuah pantai ya. Kalau kalian mengerti tentang spiritual, air itu adalah mengandung apa? Air itu mengandung apa? Laut, apalagi laut ya. Air itu mengandung apa? Air itu mengandung sumber energi yang sangat besar ya. Air itu mengandung chi. Chi itu adalah sumber terbesar di dalam bumi ini. Air, udara, tanah, dan apa? Api. Ya, oke. 4 elemen yang memang benar-benar sangat besar di dalam bumi ini. Oke, jadi Madam Suki meminta izin kepada semesta. Di tempat ini Madam Suki ingin terhubung dengan sebuah kejadian tahun 2016 yang lalu ya, di mana ada seorang gadis atau wanita, seorang wanita yang bernama Mirna ya. Dia meninggal di sana di sebuah cafe Olivier pada saat pertemuan dengan seorang temannya bernama Hani dan Jessica. Dan Madam Suki meminta izin dari semesta. Dan mudah-mudahan resonate. Apakah benar, Jessica, kamu mempunyai sebuah dendam kepada Mirna? Karena di dalam apa yang kita baca tadi, kamu diberikan sebuah tuntutan. Tuntutannya adalah Jessica mempunyai dendam kepada Mirna karena Mirna ini pernah menasehati seorang Jessica tentang asmara. Apakah kamu mempunyai perasaan dendam, Jessica, kepada Mirna? Kartunya di sini ada 7 pedang. Kartu kedua adalah apa ini? Knife of Sword ya, 1 pedang. Pedang-pedang ya. Kartu ketiga, apakah kamu mempunyai dendam, Jessica? Di sini ada 1 Pentacle ya. Satu logam dan 2 pedang. Oke. Kartu yang pertama ada sebuah penipuan. Ini disclaimer dan Madam Suki hanya membacakan arti dari kartu-kartu ini ya. 7 pedang artinya adalah sebuah penipuan, tindakan ilegal. Terus di sini ada 1 pedang. Ada lelaki membawa 1 pedang yang artinya ada sebuah persetujuan atau ada konflik yang tidak terduga. Ya. Di sini juga berarti sebuah dugaan atau ketegasan. Ya. Dan di 1 koin. 1 koin ini melambangkan sebuah apa? Sebuah hasil yang baik. Konklusi, kesimpulan dari kartu ini. Apakah Jessica mempunyai dendam kepada Mirna karena dinasehatin soal percintaan?
Jawabannya tidak. Jessica tidak mempunyai dendam kepada Mirna. Oke. Lalu Jessica, kamu adalah orang yang dituduh menggunakan sianida atau menggunakan racun sianida dan menuangkannya di gelas teman kamu yang bernama Mirna. Sekarang Madam Suki akan bertanya kepada energi dan menarik energinya Jessica. Apakah kamu melakukannya, Jessica? Apakah kamu membawa racun sianida itu? Apakah kamu sengaja membawanya? Jawabannya adalah di sini ada 6 pedang. Pedang lagi ya yang keluar ya. Kartu kedua ada 9 pedang. Waduh, kasihan ya kalau ini tidak terjadi ya. Oke, tapi kita lihat hasilnya nanti. Di sini ada King of Wands ya. Di sini ada Raja Tongkat. Oke. 9 pedang mengartikan ada sebuah rasa bersalah ya, rasa bersalah, ada rasa bersedih ya, bersedih. Terus di sini ada sebuah akhir permasalahan dan di sini ada sebuah ketegasan. Oke. Jadi kalau di sini pertanyaannya, apakah Jessica kamu membawa racun sianida itu? Di sini masih sebuah abu-abu, ya, masih sebuah pertanyaan besar, masih harus benar-benar ditelaah, diteliti lagi. Karena apa ya? Celana yang dipakai oleh celana yang dipakai oleh Jessica itu katanya dibuang. Nah, ini aja kenapa dia harus membuangnya. Ini loh, teka-teki ini yang sebenarnya masih benar-benar harus ditelaah, harus digali begitu. Kalau waktu video sebelum ini ada sebuah pengakuan dari dokter forensik yang bernama Mas Reza. Itu beliau sudah memberikan sebuah pengakuan bahwa dia pernah menerima uang ya, tapi tidak diambil. Jadi video sebelum ini kalian harus lihat ya. Terus sekarang ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir dari Madam Suki untuk kasus ini. Madam Suki ingin menarik dari energinya Mirna, seorang wanita yang meninggal di dalam kasus ini ya. Mirna Solihin yang meninggal dalam kejadian ini, yang diduga dia tewas akibat meminum racun sianida yang dituangkan di kopi Vietnam itu. Madam Suki akan mengambil energinya. Mirna Solihin, apakah benar kamu meninggal karena kopi tersebut? Di sini ada 10 cangkir. Di sini ada 5 pedang. Di sini ada 7 cangkir. Pembacaannya bagaimana? Pembacaannya adalah, dan buat kalian yang memiliki masalah, apa aja masalahnya, entah itu masalah finansial, pekerjaan, karir, terus asmara, rumah tangga, atau kesehatan, bisa banget untuk dilihat di kartu tarot. Jangan takut,
Kalau kartu tarot itu mungkin kalian memikirkan kartu tarot itu berhubungan dengan mistik atau klinik, atau kalian berpikir bahwa kartu tarot itu menyekutukan Tuhan. Jawabannya adalah tidak. Tidak sama sekali, ya. Dan buat kalian yang kepengen banget untuk healing itu apa sih, Madam Suki? Jangan-jangan ya, bukan Besti. Healing itu adalah pengobatan, ya. Jadi pengobatan di sini secara holistik. Misalkan kalian memiliki sebuah traumatik, ya, kalian pernah mengalami sebuah pelecehan atau hal-hal di dalam rumah tangga, kalian melihat ibu atau ayah kalian selalu berantem, atau ibu kalian sering banget mendapatkan kekerasan dari ayah kalian, atau kalian tumbuh di dalam lingkungan yang memiliki ibu yang narsisistik, atau banyak lagi hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menimbulkan trauma. Ingat bahwa trauma yang kita alami, emosi yang tidak bisa atau belum disembuhkan, itu bisa menghambat masa depan kita, bisa menghambat rezeki kita. Believe it or not, tetapi itulah kenyataannya. Jadi buat kalian yang pengen banget untuk butuh teman curhat, ya, agar rahasianya tidak keluar kemana-mana tapi memiliki sebuah solusi, datang aja ke Madam Suki. Ya, adalah ada sebuah hubungan yang baik antara Myrna, Hani, dan siapa namanya? Jessica. 10 cangkir. Dan di sini ada 5 pedang. Ada sebuah gosip, ada sebuah tuduhan, ada sebuah penyalahgunaan bakat. Ya, 5 pedang. Gosip, tuduhan. Dan 7 cangkir artinya adalah sebuah pilihan ganda, atau seperti ada sesuatu yang terjadi yang tidak sinkron dengan kondisi ini. Di sini 7 cangkir ini artinya juga asmara. Jadi Myrna dan Jessica mengatakan dalam kartu ini mereka tidak pernah punya masalah. Kalau pertanyaannya, Myrna, apakah kamu meninggal dalam sebuah kejadian di mana kejadian itu kamu dugaannya meminum sebuah racun yang bernama cyanida yang dituangkan di kopi Vietnam yang kamu minum? Apa jawaban dari 3 kartu ini? Jawabannya adalah tidak. Karena di sini mengatakan ada sebuah hal lain, ganda. Oke, 7 cangkir Madam Suki akan simpan dan Madam Suki akan buatkan untuk membaca kasus kopi cyanida berikutnya. 7 cangkir adalah sebuah kartu misteri. Oke, kita akan continue di di tarot investigasi berikutnya mengenai kasus cyanida. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Dodoy.